Perperangan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada hari ini, nanti malam, kita akan menyaksikan laga semifinal antara Indonesia menghadapi Thailand. Mari kita sama-sama mendukung dan mensupport dan mendoakan agar timnas Indonesia U23 melaju ke final dan menjuarai Piala AFF 2025 ini. Namun di balik cerita ini semua, ternyata Thailand lagi galau. Karena apa? Di samping bertempur di lapangan hijau, ternyata negaranya lagi ada masalah, yaitu perperangan antara Thailand dan Kamboja. Tidak berlama-lama teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Let's go. Perperangan. Wow. Babak semifinal Piala AFF U23 akan segera digelar, di mana semifinal pertama akan mempertemukan antara Filipina melawan Vietnam, sementara semifinal kedua akan mempertemukan Indonesia melawan Thailand. Khusus semifinal kedua, banyak yang memprediksi jika timnas Indonesia akan mengalami kesulitan waktu melawan tim Gajah Perang. Hal itu terjadi karena sampai saat ini, performa dari Kadek Arel dan kawan-kawan belum ada yang memuaskan. Sebaliknya, Thailand adalah tim yang selama ini dianggap sebagai kekuatan besar di ASEAN. Faktor-faktor itulah yang membuat Thailand diprediksi bakal meraih kemenangan atas Indonesia. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, Thailand malah mendapatkan kabar buruk dari negaranya, di mana konflik mereka dengan Kamboja malah semakin memanas dan diprediksi bakal semakin parah jika terus dibiarkan. Situasi yang bisa saja menguntungkan bagi timnas Indonesia, karena fokus dari Thailand pasti akan terpecah. Dan untuk itu, inilah cerita menjelang babak semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia melawan Thailand. Ayo kita simak sama-sama guys. Cerita menjelang pertemuan Indonesia versus Thailand di semifinal. Ya, seperti yang kita tahu, sebelum bermain di babak semifinal, timnas Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah soal absennya beberapa pemain penting. Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah Arkan Fikri. Pemain Arema itu absen karena mengalami cedera. Tentu sebuah pukulan telak yang harus diterima oleh Indonesia, karena peran dari Arkan Fikri di lini tengah tim Garuda sangat penting. Dan sejauh ini belum ada yang bisa menggantikannya. Situasi itulah yang akhirnya membuat Gerard Van den Broek harus bekerja ekstra keras sekaligus mencari solusi di balik absennya Arkan Fikri. Sangat disayang ya guys. Ini menjadi kerugian ya kalau seandainya Arkan Fikri tidak bisa main di semifinal ini. Pelatih harus bisa mencari sosok seperti Arkan Fikri ini untuk menopang lini tengah timnas Indonesia U23 ini. Ayo kita lanjutkan video ini. Hanya Arkan Fikri, Indonesia juga terancam tidak diperkuat oleh Tony Firmansyah. Pemain Persebaya itu mengalami cedera saat bermain melawan Malaysia. Soal apakah bisa bermain di babak semifinal atau tidak, hal itu belum dipastikan. Namun jika absen, maka Indonesia akan kehilangan dua gelandang sekaligus. Dan parahnya, peran dari dua gelandang tersebut sangat krusial dan selalu menjadi andalan Gerard Van den Broek dalam beberapa pertandingan terakhir.
Soal kondisi dua pemain timnas tersebut, hal ini coba dijelaskan oleh manajer timnas U23 yakni Ahmed Zaki Iskandar. Dirinya memastikan jika Arkan Fikri tidak akan bermain, sementara Tony Firmansyah masih harus menjalani pemeriksaan. Belum bisa, Tony nanti kita lihat lagi, dia masih menjalani pemeriksaan, dan sampai saat ini belum bisa ditentukan apakah ready bermain atau tidak, kata Zaki Iskandar pada media. Sangat disayangkan ya guys ya, kalau dua pemain ini tidak bisa diturunkan. Thailand juga dalam masalah, perang versus Thailand Kamboja. juga dalam masalah. Masalah ternyata juga dialami oleh Thailand, namun masalah mereka berbeda dengan Indonesia. Masalah yang dimaksud adalah saat ini hubungan Thailand dengan Kamboja semakin memanas. Bahkan menurut artikel di atas, jet tempur Thailand sudah melakukan serangan ke pos militer Kamboja. Serangan yang dilakukan oleh Thailand tersebut adalah bentuk respon mereka, karena sebelumnya Thailand menuduh jika pasukan Kamboja melakukan serangan terlebih dahulu. Bahkan Kamboja juga dinilai telah memasang banyak ranjau di perbatasan. Kini dengan konflik tersebut, bisa saja fokus dari pemain Thailand terpecah karena mereka memikirkan keluarganya yang masih ada di Thailand. Wajar jika mereka khawatir karena bisa saja pihak Kamboja kembali melakukan serangan lagi. Bahkan terbaru, pemerintah Thailand mengumumkan jika ada salah satu warganya yang meninggal akibat serangan dari Kamboja. Korban meninggal sendiri bukanlah dari kalangan militer, melainkan dari kalangan sipil. Kalau bisa Asia Tenggara ini jangan ada perperangan ya guys ya. Ya, kita lebih baik damai seperti ini. Tentram, tidak ada masalah. Kalau perperangan ini tanpa terkecuali semua menjadi rugi. Kenyamanan, ketentraman, dan membuat dampak tidak baik buat ekonomi juga. Marilah kita bijak negara-negara di ASEAN ini, jangan sampai ada perperangan. Cukuplah hal-hal yang selama ini kita tahu di Palestina, di Rusia, jangan sampai di Indonesia ada seperti itu, dan jangan sampai di Asia Tenggara ini ada hal-hal yang tidak baik. Ayo kita lanjut video ini guys. Vandenbroek mulai analisis dan siapkan strategi baru. Meski masalah baru saja didapatkan oleh Thailand, namun Gerard Vandenbroek tetap waspada dan tidak mau kehilangan fokus. Pelatih asal Belanda itu kemudian mulai melakukan analisis terhadap permainan timnas Thailand. Vandenbroek kemudian memberikan pujian kepada timnas Thailand sebagai tim yang kompak dan sangat terorganisir. Saya baru menonton cuplikannya, dari yang saya lihat, mereka sangat terorganisir. Kami akan mempelajari mereka lebih lanjut karena jelas mereka layak berada di semifinal, kata Vandenbroek pada media. Melihat kualitas lawannya seperti itu, kini membuat Gerard Vandenbroek mulai memikirkan strategi apa yang nantinya dirinya pakai. Yang pasti, strateginya sangat berbeda dengan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sebelumnya. Selain menentukan strategi, pelatih berusia 61 tahun tersebut juga akan mengoreksi beberapa kelemahan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah ketika mencoba menyelesaikan peluang, yang mana menurut Vandenbroek masih sangat lemah. Erick Thohir, ultimatum Jan Schreven, dan Hoki Caraka. Ajang Piala AFF U23 tampaknya juga bisa menjadi seleksi bagi pemain untuk bisa menembus ke skuad senior. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sering berada di GBK untuk menonton pertandingan timnas Indonesia. Dua pelatih itu kini juga mempunyai satu misi, yakni mencari pengganti oleh Romani, yang kabarnya tidak akan bermain di babak keempat.
Ole tidak bisa bermain karena mengalami cedera saat membela klubnya di ajang Piala Presiden. Maka Sangat dari itu, disayangkan kini ya, ada guys. dua Ole pemain Romeni yang cedera diproyeksikan ini. sebagai pengganti Ole. Mereka adalah James Reven dan Hoki Caraka. Namun sebelum itu, dua pemain tersebut langsung mendapatkan ultimatum dari Erick Thohir. Jika ingin membela timnas senior, keduanya harus bisa membuktikan kualitasnya ketika Ya, bermain di betul. babak semifinal maupun final. Peluangnya, ya mereka harus buktikan di semifinal dan final, jangan hanya bisa lawan Brunei saja. Saya berharap mereka mencetak gol di dua game ini sebenarnya, soalnya untuk membuktikan mereka siap, kata Erick Thohir pada media. Oke guys, jadi pertandingan hari ini antara Indonesia menghadapi Thailand itu punya cerita lain guys. Di Indonesia, Thailand akan bertempur menghadapi Indonesia di lapangan hijau di babak semifinal. Namun di negaranya, Thailand lagi tidak baik, ada peperangan menghadapi Kamboja. Kita berharap semua jangan ada peperangan di Asia Tenggara ini. Cukuplah kita seperti ini, damai, tentram. Jadilah Asia Tenggara menyejukkan. Begitu juga para pemain, seperti pemain kita timnas U23 ini yang akan menghadapi semifinal ini. Arkan kakak tidak bisa main dan yang lainnya juga tidak bisa main. Ini sangat merugikan buat timnas U23 karena mereka ini menjadi gelandang serang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 harus bisa mencari pengganti mereka ini biar bisa menghadapi Thailand dan mengalahkannya. Begitu juga pelatih senior Patrick Kluivert dan jajarannya termasuk ketua PSSI memantau pertandingan ini. Kenapa? Di timnas senior kita tahu Ole Romeni lagi cedera. Mungkin bisa saja Jen Repen dan Hoki Caraka bisa diperhatikan oleh pelatih timnas senior untuk dibawa ke ronde keempat Piala Dunia 2026. Teman-temanku sekalian, apakah dari dua sosok ini bisa menggantikan Ole Romeni dan bisa bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2024 ronde keempat di Arab Saudi nanti? Silahkan komen guys. Apakah Jen Repen yang bisa mengganti Ole Romeni? Apakah Hoki Caraka ini yang bisa menggantikan Ole Romeni? Karena namanya saja sudah Hoki, berarti Hoki selalu. Sekarang teman-temanlah yang bisa menilainya. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Saya sudahi. Terima kasih dan sampai jumpa.